dengan susunan acara studi berikut. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan Bapak Raja Rumbati. Yang keempat, sambutan Kepala Distrik Purwagi. Yang kelima, sambutan dan arahan dari Wakapolda Papua Barat selaku Ketua Tim. Yang keenam, istirahat. Yang ketujuh, penyerahan bansos. Dan yang kedelapan, penutup. Baiklah. Masuki ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Bapak Raja Rumbati. Mohon izin Bapak, waktu kami silakan. Karena kemarin ada saya punya saudara itu satu pulang, cuman hanya karena kurang tinggi saja itu saya sesungguhnya sedih di situ. Jadi memang kebetulan ini momen ini rezeki bagi kami, Pak, bapak-bapak semua yang memang pejabat-pejabat tinggi di Papua Barat, memang bapak juga dari Jakarta. Jadi ini saya keluarkan, saya punya isi hati saja. Jadi mungkin kita bisa lebih diperhatikan. Terus yang berikut, yang kedua, satu harapan juga dari saya, mungkin di tempat-tempat kejadian nanti ada beberapa tempat-tempat yang mungkin kalau sempat bapak-bapak nanti pergi ke lokasi, ya kalau bisa mungkin ada tanda begitu, supaya bukan hanya untuk kita orang di sini, orang dari lain juga datang lihat ini tuh gua apa, kan bisa kasih tahu. Kalau cuma hanya kosong-kosong begitu saja nanti datang cerita begini baru kita tahu. Tapi kalau ada tanda, entah apapun itu tandanya. Tapi kalau ada tanda orang pasti tanya, ini apa, ini tubuh apa? Artinya itu, Pak. Sekali lagi buat bapak-bapak selamat datang. Semoga menikmati. Kalau kurang satu dan lain hal, mohon dimaklumi dan ditinggalkan di sini. Bawa pulang yang bagus-bagus saja, Pak. Karena memang kita orang semua dengan keterbatasan. Baik, itu saja sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lapor Pak Kapolda, saya bilang dan saya kasih tahu dan saya Brimob bilang Pak Kapolda, saya ikut tim. Makanya pulang ke ini, hanya mau pulang ke fakta saja makanya. Jadi bukan ketua tim gitu Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang saya rindu kampung Sepanggal ini. Jadi dulu waktu kita masih kecil itu biasa main katapel. Kalau black baru panah. Kalau kena jatuh berarti komempor. Itu juga tidak tahu itu mempor itu apa. Katapel kali jatuh berarti kena komempor. Ternyata hari ini baru saya datang dia punya ini monumen. Jadi luar biasa, saya bangga hari ini saya bisa datang dan ternyata yang dia bilang mempor-mempor itu memang jago tembak dulu. Jadi kalau tembak menang putus zaman dulu. Kalau tahu juga dong latihan di mana, tapi memang jago-jago. Itu yang bikin saya sampai datang di sini. Itu juga dengan Pak Hengki hanya mau membuktikan kembali supaya dibikin sejarah itu tercatat secara sistematis. Dan Sabrimob juga datang dan kita mau lihat langsung, mau dengar langsung. Pasti di antara bapak-bapak orang nih yang suku Watu ini waktu itu tahun 62 pasti ada. Pasti. Mungkin ada yang tinggal di rumah, nanti penting kalau mendong ada tuh. Kalau terada ya bapak-bapak yang ada cerita juga cukup. Jadi tujuan beliau datang saya dampingi ke sini hanya mau dengar cerita yang asli dari orang kampung. Supaya orang dari Jakarta ini dong bisa tulis dia punya sejarah itu secara teratur sistematis. Itu saja. Jadi kalau sambutan yang lain kan tidak ada. Jadi mari kita tunggu beliau-beliau saja. Setelah ini nanti Pak Hengki dengan tim mungkin mau ngobrol dengan bapak-bapak orang yang pelaku sejarah bagaimana pendaratan pertama kali resimen pelopor di kampung. Jadi saya pikir itu saja. Kalau saya punya nama Patrick Redmarin. Kalau di Bapak tinggal di Wago. Dulu kecil-kecil tinggal di lapangan basket. Lahir besar di Bapak. Jadi mungkin itu perkenalan. Setelah ini nanti Pak Hengki dengan tim nanti yang selanjutnya orang bermain, mungkin ada rencana-rencana lain nanti Pak Hengki orang yang atur. Pokoknya ya jalan-jalan saja. Saya pikir cuma itu saja bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang tadi bicara Bapak Raja titip soal anak-anak sepeda, anak-anak dari Rombat ini bisa jadi polisi banyak-banyak bisa. Nanti ada Ibu Jeta ini dia pulakin nama Ilham. Mana Ilham Bau? Dia nanti ibu ini yang ngurus itu, anak masuk politik itu ibu ini juga. Jadi lewat ibu ini saja nanti kita ngurus di atas. Itu saja, saya pikir kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry Mas Jason. Saya masuk ke tempat 3 batu. Salam presisi. Salam presisi, tangan kanan di dada sebelah kiri. Siap, izin foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi kesan saya bahwa Rumbati kenapa dijadikan sebagai tempat pendaratan oleh pasukan elit kita Timur. Artinya bahwa di kampung ini memang sudah dipilih. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi memang kampung ini kampung yang strategis yang sudah ditentukan oleh pimpinan Brimo pada saat itu. Oleh sebab itu, sebagai anak asli, anak Fatwa, saya sangat bangga sekali dengan Menpol, Resimen Propol, yang hari ini disebut dengan Brigade Mobil. Harapan kami sebagai anak daerah dan juga sebagai salah satu pejabat di Polda Papua Barat, kami berharap ada perhatian khusus baik dari negara maupun dari pimpinan Polri sendiri untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan untuk Resimen Pelopor yang punya nama besar di Papua dan juga untuk di seluruh Indonesia. Dan ini harus benar-benar jadi perhatian untuk semua bahwa kemerdekaan Indonesia ada sejarahnya di kampung ini. Sekarang Rumbati yang nama di atas, sekarang Rumbati sudah di bawah. Supaya besok itu dokumen yang harus kita buka dari, kalau ini selesai harus buka dari 41. Perjuangan Polri, bukan 62. Pelopor. Jadi kita harus ke atas, bukan ke bawah, ke atas. Ini nanti sampai Raja Rumbati. Ada semua. Jadi dokumen semua ada di saya. Karena saya punya bapak ini pimpinan veteran ini, jadi tidak tahu mungkin pimpinan. Itu biaya Republik Indonesia, paham itu. Republik Indonesia punya uang yang suruh jahit bintang Kejora. Sejarahnya ada juga, saya simpan juga mungkin Ada semua, jadi kita yang simpan. Saya simpan semua simpan. arsip. Kampung ini punya juga saya simpan. Jadi itu perlu kita catat. Bahwa jangan sampai orang berbicara tentang bintang Kejora di politik, oke silakan, oke saja. Tapi terlepas dari itu, biaya Indonesia punya uang yang menjahit. Soekarno keluarkan biaya, perintahkan kepada kepala polisi Republik Indonesia Soekarno Joyonegoro waktu itu untuk menantikan beliau, tunggu beliau di Tokyo. Setelah beliau dalam perjalanan dinas dari Eropa kembali ketemu di Tokyo, baru mereka bahas. Itu. Kemudian disitulah strateginya diatur untuk pendaratan di Irian Barat ini. Trikora didengungkan di Yogyakarta. Kenapa? Karena pada waktu itu Wilhelmina atau ini Ratu Belanda ini siapa? Ya itu dia sudah atur strategi di Australia. Nah, dia atur strategi apa? Untuk 3 itu yang diberikan tadi isi daripada itu. Jadi suara itu. Nah, kibarkan sangsaka merah putih di dataran Irian Barat, gagalkan negara boneka Papua Barat buatan Belanda, bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Itu sudah diatur oleh Ratu ini untuk mau
merdekakan Irian Barat ini pada waktu itu. Justru itulah Haji Ibrahim Bau dia ambil Intel 2 dari Jepang. Orang Jepang dipakai sebagai Intel. Betul kan? Iya. Ya, dipakai sebagai intelijen Indonesia. Tuan Sekairo. Ya, itu. Tuan Semua ada. Sekairo. Dia pakai sebagai intelijen untuk mau mengetahui sampai di mana itulah. Nah, dia sampaikan ke ini, ya ini begitu. Jadi waktu perjalanan kenegaraan sampai Soekarno bilang di Haji Ibrahim Bau ini, karena apa? Karena ada Intel Belanda di Tokyo. Dan itulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Termasuk dari sini, bikin informasi fitnah. Ini kami tahu. Ya, jadi bapak-bapak di sini, saya mau bicara yang jujur saja. Tidak perlu kita merekayasa sejarah. Kalau saya pencuri, ya saya yang pencuri. Jangan kita mau rekayasa bilang orang itu yang pencuri. Tidak boleh. Kalau saya pejuang, ya saya pejuang. Jangan rekayasa segala macam TTP. Saya kurang suka, Pak. Kita ini masih hidup, tahu betul kita antar makanan. Saya ada gini. Kita antar makanan kok. Kasih Yakub denda 5 juga. Abu Himun semua meninggal, kan? Pengkayung antar kasih makan orang. Saya lahir tahun 55, Pak. Sudah umur 7 tahun. Sudah paham betul. Tahun depan. Tapi anak jangan les dari. Sudah ada komandan di komandan Mufid Pangki. Ayo ya, Pak RT. Saya balik catatan dia. Dia mungkin apa teman? Nyanyi, harus wengge. Mari dorong. Kamu orang tawar kamu kan? Mantan maro. Global itu di tawar. Mat butuhnya nanti. Sekarang kalau buang, iya. Bukan, mau ikan di batu. Nanti Belanda ya? Orang sana yang datang yang naik perahu baru. Apa yang gila? Wah, apa aja kau pindah dari situ? Dan naik di kawan kita nonton tadi. Tidak ada yang mau bahas. Hati-hati. Oke, bebas. Oh iya.
Pickup. 400. Dalapo. Komandan, pati hari ato. Yo, begini kamu jangan. Manuel Enggak. Hah? Coba tadi kamu putar situ tindis kasih gas kita di pulau. Kan kita mau pakai pukul pisau. Tindi. Tuh, tindi pasar itu timah. Putar. Putar baru tindi. Putar, begini baru jalan. Oh, kontak kuminya sampai. Kontak komandan.